Shalom Jemaat Tuhan. Shalom. Tetap bersuka cita, amin. Sepanjang minggu ini kita bersyukur Tuhan selalu menjagai kita, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin saudara. Amin. Mari kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Angkat suaramu, angkat pujianmu bagi Dia. Yes, Tuhan. Besar, ajaib namamu, Kau Tuhan mulia di antara suku bangsa. Pujilah Tuhan, hai seluruh umatnya, segala pujian bagi Dia. Kau Tuhan besar, ajaib namamu, Tuhan mulia di antara suku bangsa. Pujilah Tuhan, hai seluruh umatnya, segala pujian bagi Dia. Muliakanlah Allah kuasa, kekuatan-Mu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaan-Nya, Kau Tuhan yang layak. Kau Tuhan besar, yes Tuhan. Kau Tuhan besar, ajaib namamu, Kau Tuhan mulia di antara suku bangsa. Pujilah Tuhan, hai seluruh umatnya, segala pujian bagi Dia. Muliakanlah Allah kuasa, kekuatan-Mu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaan-Nya, Kau Tuhan yang layak dipuji. Muliakanlah Allah kuasa, kekuatan-Mu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaan-Nya, Kau Tuhan yang layak dipuji. Kau Tuhan yang layak kami puji. Yes Tuhan, kami muliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Muliakanlah Allah kuasa, kekuatan-Mu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaan-Nya, Kau Tuhan yang layak dipuji. Muliakanlah Allah kuasa, kekuatan-Mu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaan-Nya, Kau Tuhan yang layak, Kau Tuhan yang layak, Kau Tuhan yang layak dipuji. Yes, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Kau Tuhan yang layak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau satu-satunya Allah yang kami andalkan. Kau satu-satunya Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tak perlu khawatir Tuhan. Kami tak perlu takut Tuhan. Sebab kami tahu ada satu pribadi
yang setia menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes Lord. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Bapa, saat ini Tuhan, kami gerejamu bersatu hati, kami mau naikkan setiap doa-doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang melihat dan melihat setiap jiwa-jiwa. Bahkan Engkau Allah yang sudah memberikan janjimu dan menggenapinya Tuhan. Janjimu Tuhan, pada saat umatmu bersatu hati, umatmu mencari wajahmu, merendahkan diri berdoa kepadamu dan berbalik dari jalan-jalannya yang salah Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, Engkau Allah yang mencurahkan pengampunanmu buat setiap gerejamu. Bahkan Engkau Allah yang juga memberikan pemulihan buat gerejamu, memulihkan negeri kami Tuhan, memulihkan kota kami Tuhan. Tuhan, sungguh kami mohon kepadamu, sungguh pulihkan negeri kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap kami diberikan kekuatan untuk kami boleh mencari wajahmu, untuk kami boleh berdoa, sungguh-sungguh merendahkan hati kami dan berbalik dari jalan-jalan kami yang salah Tuhan. Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Kalau
kami boleh melalui Tuhan masa-masa yang sulit saat ini. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan, Engkau Allah yang memberikan kami penghiburan, dan kami tahu rencana-Mu ya dan amin Tuhan. Rencana-Mu yang indah buat setiap kami. Saat ini Tuhan kami mengalami Tuhan masa pandemi Corona ini Tuhan. Biarlah setiap kami semakin bersandar hanya kepadamu, dan kami semakin berserah hanya kepadamu saja Tuhan. Menanti-nantikan yang dari Engkau saja kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ucapan syukur ada dalam setiap kehidupan kami. Bapa, saat ini juga Tuhan, biarlah Engkau Allah yang setia yang memberikan kami kekuatan untuk kami boleh saling menolong satu dengan yang lainnya. Memiliki belas kasihan seperti yang sudah Engkau ajarkan buat setiap kami. Untuk kami memiliki belas kasihan buat jiwa-jiwa, juga buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Untuk kami boleh memberikan apa yang sudah kami punya Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Bapa, biarlah setiap gereja-Mu juga boleh saling bergotong royong, bekerja sama, saling mendoakan di dalam kasih persaudaraan, di dalam kasih mesra, di dalam saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Sebab tubuh Kristus harus bersatu, dan kami percaya pada saat kami bersatu, Engkau Allah yang dipermuliakan, berkat-berkat-Mu juga dicurahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah sungguh Tuhan, Engkau Allah yang menguasai seluruh kehidupan kami. Engkau Allah yang menguasai seluruh gereja-Mu Tuhan, sehingga pemulihan boleh terjadi buat setiap umat-Mu di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan segala puji hormat, ucapan syukur kami hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yes, Tuhan. Haleluya. Yesus. Kami datang ya Tuhan, membawa hidup kami. Kami datang kepadamu, bersyukur. Kami bermazmur bagi-Mu, memuji nama-Mu, Yesus. Ini segenap kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak diagungkan. Yesus Tuhan, kami mau bernyanyi bagi-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu melimpah. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami Bapa. Bantu seturut kehendak-Mu, bantu seturut kehendak-Mu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselani bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk kami mengerti Bapa. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselani bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselani bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan segala keraguan di hati kami. Kami serahkan semua pertanyaan yang kami rindu dijawab sekarang juga rasa-rasanya. Mengenai kapan berakhirnya semua situasi ini. Namun Tuhan, kami memilih untuk bersuka cita. Dan hari ini kami memilih untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwasanya semua akan berlalu. Langit bumi hilang lenyap. Namun firman Tuhan saja yang tinggal tetap. Oleh karenanya Tuhan, kami mau memutuskan dalam jiwa kami
untuk menggali firman dan mengenali kehendak-Mu, alih-alih daripada terus membicarakannya dan menebak-menebak semuanya silih berganti tiada arti. Tuhan, urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Hambanya ini sudah sungguh belajar bahwa khotbah manusia sedikit sekali faedahnya. Oleh karenanya Tuhan, hamba-Mu lepaskan roh hikmat dan wahyu, sehingga setiap putra-putri kerajaan Allah dimanapun berada yang saat ini sedang bersama dengan kami, beribadah bersama di hari Minggu ini, beroleh manfaat yang sebesar-besarnya, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kami. Jika Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka 3 berkat ini hamba doakan boleh kami alami saat ini juga, yakni kuat kuasa firman-Mu yang tak berkesudahan, dan sukacita yang melampaui daripada semua pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, dan damai sejahtera yang lebih daripada pengertian kami, understanding kami Tuhan, itu limpah di jiwa kami. Sehingga kami boleh mengecap dan melihat, bahkan di tengah situasi seperti ini, betapa baiknya Tuhan itu. Dalam nama-Mu yang suci, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, sambut firman Tuhan penuh sukacita. Mari semua dimanapun berada bersama katakan, Amin. amin, 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 amin. Terima kasih, praise and worship. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, walaupun sudah di rumah masing-masing, saya rindu Anda tidak malas hanya untuk sekedar menjawab shalom, walaupun kita dibatasi jarak, saudara ya. Kita di bulan ini, kita semua diberikan tema oleh Bapak Rohani kami, yakni Dedi Timotius Arifin, yakni collaboration umat Tuhan, kolaborasi. Oleh karenanya saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tajuk sinergi hadapi situasi sulit. Sinergi hadapi situasi sulit. Langsung kita buka 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 6 sampai 14. 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai dengan 14, aku menanam. Aku di sini yakni Rasul Paulus umat Tuhan, penulis daripada kitab Korintus. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, ya umat Tuhan. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah umat Tuhan, dalam pasal ini, perikop ini kita belajar mengenai sinergi, kolaborasi yang merupakan tema Rock Ministry di bulan Mei ini umat Tuhan. Aku menanam, kata Rasul Paulus, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena yang penting bukanlah apakah menanam dan menyiram itu tidak penting umat Tuhan. Ya, karena yang penting bukan menanam atau yang menyiram. Tidak. Menanam, menyiram, semua penting. Kenapa tahu penting? Sebab dihitung sama Tuhan. Ayat yang ketiga, baik yang menanam maupun yang menyiram sama, masing-masing akan menerima upah. Umat Tuhan, pemberian tanpa kualitas itu sedekah.
Tapi upah adalah sesuatu berkat yang diberikan sebab engkau mengerjakan sesuatu sesuai kuota kualitas yang dinilai. Baru layak dapat upah umat Tuhan. Maka sekarang banyak orang pakai istilah gabut ya. Gabut makan gaji buta. Nah umat Tuhan, perihal bahwa faktanya kita dirumahkan, banyak orang dirumahkan itu tidak menghalangi seorang anak Tuhan yang baik berkreativitas di rumah masing-masing tentunya. Bikinlah sesuatu yang bisa kamu bikin. Jangan hanya mengeluh terus, bilang apa segala macam. Ada orang-orang tertentu, Pak, pertama-tama saya senang gak kerja nganggur istirahat terus lihat TV. Tapi lama-lama bosan juga. Tabungan sudah habis, ya gak tahu mau ngapain. Ada satu fenomena yang aneh sekali umat Tuhan. Di mana saya bermasyarakat, yaitu di rumah saya Karangkalasan, ya, lalu teleponan dengan beberapa teman saya, berbincang lewat email, WhatsApp, ataupun juga calling dengan anak-anak saya, yakni mengenai teori konspirasi Corona COVID-19. Seru sekali, bahkan itu dibahas di forum ronda di kampung kita umat Tuhan. Waduh, ya. Dan saya diam saja. Ada yang gini, saudaraku, di beberapa web chat ya. Mereka sampai berdebat, sampai wah seru sekali umat Tuhan. Saya berpikir bahwa Paulus menyatakan sesuatu yang sederhana sekali. Aku menanam, Apolos menyiram. Itu sesuatu yang bisa dilakukan kita semuanya umat Tuhan. Ya. Jadi gini, kalau kamu hobi bergosip, bertobatlah. Tapi kalau kamu hobi bermain seperti detektif, untuk kira-kira mengenali konspirasi apa ini yang terjadi. Lalu apa maksudnya Bill Gates dengan semua persiapan vaksin? Ya, Illuminati, Freemason, saudaraku, saya tidak mencibir, tidak. Saya tahu itu semua betul ada, ya. Tapi by the way, kalau misalnya semua buah pikiran kita itu sudah pelik-pelik, kita pusing mikir, berdebat, saudaraku, itu misalnya betul, mau apa? Mau apa? Tidak bisa apa-apa. Saya ajak hari ini, yuk bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan di depan mata kita, di bawah atap rumah kita tinggal, dan di sekeliling kehidupan kita. Karena kita punya wewenang untuk melakukan sesuatu di area itu. Tapi kalau semua tadi, misalnya salah bikin dosa, misalnya betul mau apa? Saya tanya, mau apa? Mau telepon Bill Gates? Mau telepon Donald Trump? Mau apa umat Tuhan? Jadi saya ajak, yuk membumi. Ini saatnya di mana kita sudah ya stay at home terlalu lama dan semua keaslian manusia beserta kedewasaannya itu terungkap umat Tuhan. Ada orang-orang dulu selalu diajak doa, bilang sibuk banyak pekerjaan jadi gak bisa doa. Sekarang nganggur gak kerja apa-apa, juga tidak doa. Bisa mengaku sekarang, oh berarti aku memang dulu itu gak berdoa bukan karena sibuk. Tapi memang karena aku ini sejenis sontoloyo. Iya kan? Rendah hati. Sekarang terungkap sudah. Dulu tidak punya waktu untuk anak-anak. Karena sibuk bekerja katanya. Sekarang tidak ada kerjaan di rumah. Toh juga asik main game. Asik gosip sama teman-teman komunitas, grup-grup gak jelas. Hubungi nostalgia karena reuninya gak jadi diadakan. Tapi tetap aja saudaraku. Sebenarnya saya sampaikan ini kontekstual. Saya ditelepon beberapa orang. Reuninya gak jadi kok, suamiku kok masih terus whatsappan sama beberapa teman ya. Loh gak apa-apa toh, sehat kan. Tapi semua yang dia WhatsApp itu perempuan semua Pak. Tetap tidak ada waktu buat anaknya. Berarti memang sontoloyo. Itu kata paling halus yang saya boleh ucapkan di sini umat Tuhan. Ya, saya ajak semuanya bertobat umat Tuhan. Saya ajak semuanya bertobat sungguh-sungguh. Yuk ikut Tuhan. Yang pasti-pasti aja.
Amankan area di sekelilingmu, di bawah atap rumahmu, dan di depan matamu. Itu tanggung jawab kita yang hakiki. Belum lagi kemarin ada beberapa pertanyaan saudaraku. Saya ditanya terus dan saya tidak pernah jawab. Mengenai konflik yang terjadi antara beberapa pendeta raksasa di bangsa Indonesia ini. Ya, pendeta-pendeta besar. Saudaraku, saya juga pendeta besar. Saya 97 kilo, kemarin 95 gara-gara stay at home, sekarang 97 kilo. Saya tidak kalah besar. Kita punya pemain keyboard besar, basis besar, drummer sedang. Ini, tidak bisa bilang apa-apa. Maksud saya besar jemaatnya. Mereka mulia, mereka luar biasa dan mereka berdebat mengenai sesuatu hal. Saya tidak berucap sepatah kata pun. Kenapa? Tidak ada gunanya. Buat apa umat Tuhan? Buat apa? Jadi saya lebih fokus untuk urus Yaret misalnya. Sibuk puji Tuhan dan berhasil nikahkan Handri misalnya. Ya. Atau urusin si double chin misalnya. Atau apa umat Tuhan? Jadi hari ini saya serukan kepada semua yang masih dengar suara saya. Jangan sentuh yang bukan areamu. Kalau kamu punya waktu lebih, doa. Kalau punya waktu lebih, baca firman. Kalau punya waktu lebih, bikin ketawa anak-anakmu. Mandiin istrimu. Apapun, gak apa-apa kan muhrimnya. Jangan sentuh yang bukan areamu. Bikin capek umat Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram. Tidak usah, saya juga serukan, hilangkan the spirit of nyinyir in this time. Ya, jangan umat Tuhan. Hidup dah cukup susah. Jangan membuat perkenanan Tuhan itu hindar dari hidup kita. Gara-gara kita selalu nyinyir, orang lain ngapain, sudah gak usah. Kepo juga dibatasin ya. Jadi sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus, temukan fungsi pribadi saudara. Yang implementasinya faktual, bisa dilakukan sungguhan. Temukan apa itu umat Tuhan. Hasil sapu saudara, paling bersih serumah, sapu rumahmu. Kalau perlu sapu di kampungmu, ada isinya opa-oma, gak bisa sapu sebersih kamu, sapu rumahnya. Menyapulah sedemikian rupa seperti Michelangelo melukis di kubah Silistin, ya, dan seperti Beethoven menggarap komposisinya. Menyapulah sedemikian rupa sampai surga tercengang. Gak usah urus Bill Gates sama Tuhan, gak usah urus teori konspirasi yang lain. Ya, dan Tuhan bilang, Rasul Paulus bilang, entah yang menanam, entah yang menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Artinya apa umat Tuhan? Bukan lalu kita nggak ngapa-ngapain. Mereka tetap menanam dan menyiram, itu tetap lakukan sesuatu artinya. Tapi serahkanlah semuanya sama Tuhan. Karena semuanya Tuhan yang berikan pertumbuhan umat Tuhan. Nah saya akan tutup demikian karena saudaraku, saya mohon doanya ya, sangat tersisa sekali loh, hanya boleh khotbah dalam waktu 20 menit umat Tuhan ya. Tapi saya rindu sekali supaya engkau beroleh manfaat mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan terlalu lama bermain perasaan dan berpikir sesuatu yang tidak bisa dieksekusi umat Tuhan. Kolaborasi ini saya heran, saya seringkali kagum dengan intuisi kepekaan yang dipunyai oleh Bapak rohani saya, Timotius Arifin. Karena beliau itu pilih tema itu tiba-tiba sudah kan setahun sebelumnya. Tapi pada waktu terjadi itu kemarin strategi ini kolaborasi pas dengan situasi yang paling saat ini umat Tuhan. Nah menurut saya kolaborasi itu adalah seni yang menjadi parameter kedewasaan rohani kita. Ya, orang kalau enggak dewasa susah kerjasama sama orang lain umat Tuhan. Egonya main terlalu besar, perasaannya main terlalu besar, dia akan jadi makhluk menyebalkan, dia tuntut hasil paling prima, tapi kerja dia duduk enak-enak diam saja. Dan tiba-tiba bosinya keluar. Orang-orang seperti ini membuat keruh suasana umat Tuhan. Dan saya berdoa itu bukan jenis seperti kita. Ya, Tuhan bilang, inilah hukum terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Segenap 4 kali umat Tuhan.
Kasihilah sesamamu manusia, orang yang mau bilang sayang Tuhan, apapun pangkat jabatanmu di gereja saya tidak urusan. Kalau kamu tidak bisa jadi berkat untuk sesamamu, tidak bisa bekerja sama dengan sesamamu, offside. Imanmu dianulir, disabotase oleh tindakanmu. Ternyata saya juga harus mengaku dosa. Setiap kali ada gotong royong di kampung saya punya banyak sekali alasan yang akurat, tepat, dan mewah. Saya tunjukkan jadwal saya, Pak RT, ini saya jadwal penuh sekali. Ya, apalagi kalau gotong royong pasti hari Minggu. Kadang-kadang saya utus anak, kadang-kadang anak pelayanan saya nggak bisa utus siapa, tapi saya dimaklumi habis-habisan. Tapi sekarang saya nggak kemana-mana, umat Tuhan. Karena nggak kemana-mana, ya mereka tahu saya nggak kemana-mana. Jika sekarang kalau gotong royong, seperti undangan main zaman kanak-kanak dulu, Pak Toro, mana bisa saya pura-pura tidur atau apa, sudah. Saya harus keluar berjumpa dengan orang, tidak semuanya nyenengin, pasti ada yang nyebelin, itu hukum alam. Ya. Dan bagaimana saya meleburkan frekuensi saya, itu namanya sinergi, umat Tuhan. Sinergi adalah kemampuan selaraskan frekuensi. Berkumpul dengan orang-orang itu di semua lapisan lini. Mana yang hanya bisa bicara, mana yang kerja bagus tapi omong besar. Ada yang hanya bisa omong besar gak bisa kerja. Atau jenis yang bisa kerja bagus tapi tidak perlu omong besar. Kita semua ketemu sama Tuhan. Saya diberkati bukan lihat hidup orang lain. Hari ini saya mau kesaksian, saya bersyukur melihat karya Tuhan dalam hidup saya sendiri. Bolehkah saya bilang seperti itu? Sebelum orang lain tahu saya berubah, jiwa saya tahu bahwa saya sudah berubah, umat Tuhan. Saya sudah bertobat dari emosi yang meledak-ledak, impulsif sekali, yang merugikan saya dalam hal kesehatan. Saya juga lebih sabar. Dengan demikian saya tidak memakai kepiawaian berbicara saya untuk menghasilkan kata-kata yang tajam menyakiti orang. Dan saya boleh bilang kalau nanti semua ini udah usai, saudara bisa cek, datang ke kampung, tanya apakah saya asli atau palsu, dan apakah saya sungguh jadi berkat atau hanya omong belaka. Mari kita naikkan satu pujian yang mudah sekali. Ya. Saya rindu sekali supaya di tengah-tengah situasi yang seperti ini, justru anak Tuhan di masa sulit makin melejit, di masa penuh tantangan ini makin berkemenangan, dan tidak lupa mengenai jati dirinya sebagai garam dan terang yang permuliakan Bapa. Jadikan aku indah, biar kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam. Mari walaupun di rumah masing-masing saya undang boleh bangkit berdiri. Ya berdiri, nyanyikan lagu ini dengan berdiri, umat Tuhan. Hanya kepadamu, Oh taat dan setia kepadamu jadikan aku indah, biar kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, oh taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya.
Tuhan terima kasih. Biarlah sukacita membuncah di jiwa kami sedemikian rupa. Kalau kami berkeluh kesah, biarlah kami melakukannya di hadirat-Mu yang suci tanpa menggerutu. Biarlah wajah kami penuh ucapan syukur, sehingga orang dunia lihat mereka takut dan gentar, sebab mereka tahu bahwa Tuhannya orang Kristen hidup di dalam hidupnya, meluap keluar, akarnya di dalam, buahnya lebat, boleh dirasa sama siapa saja. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan tanganmu dimanapun berada umat Tuhan. Bapa, sucikanlah roti dan anggur biasa ini boleh sungguh-sungguh menjadi persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus yang dipecah-pecahkan, dicurahkan sebagai korban penebusan dosa. Kami sungguh melakukannya dengan takut, gentar, hormat, serta iman dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan kami semua Tuhan, bila kami sungguh-sungguh boleh mengalami, yakni Immanuel, kami di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Dalam hadirat-Mu yang suci kami melakukannya. Amin. Jadikan aku Indah, biar kau pandang mulia seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, biar kau pandang mulia Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang begitu dicintai oleh Tuhan Allahnya dimanapun berada, percayakah saudara, kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya. Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya, percayakah saudara, kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya. Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil waktu teduh umat Tuhan. Kemau angkat suaramu, oh naikkan mazmur syukurmu
Terima kasih Tuhan. Mari semua terima kasih untuk hidupmu. Berterima kasih untuk keluargamu. Terima kasih kita masih hidup dan sehat. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur setiap anak-anakmu, baik yang Rock Gria Jogja, GBI Rock Temanggung Paraan maupun GBI Rock Gria Solo yang dengan setia mengirimkan persembahan persepuluhan serta persembahan syukur diakonia maupun misi. Tuhan, kami tidak diajar untuk meminta-minta. Kami hanya berbelas kasihan. Kami menunduk hanya kepada Sang Raja. Kami tidak takut situasi, tapi kami tidak ceroboh. Kami takut hanya kepadamu saja Tuhan. Oleh karenanya, jika gereja ini adalah gereja Tuhan yang sejati, maka kami percaya pemeliharaan Tuhan atas kami semuanya. Berkatilah semua Tuhan yang sudah dengan setia dan taat mengirimkan persembahan mereka. Biarlah Engkau Allah yang tidak pernah berhutang, yang memberikan mereka tuaian berkali lipat ganda. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, oleh karena hambanya ini berdoa dalam satu nama di segala nama, dalam nama Tuhan Yesus yang daripadanya lah kita beroleh kemenangan dan keselamatan dalam hidup ini. Maka saya ajak engkau bangkit berdiri di tempatmu masing-masing dan angkat kedua tangan dengan hormat percaya tinggi ke atas, bersama terima dan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah proses belajar, mengajar, kuliah, sekolah bagaimanapun caranya di tempat masing-masing. Diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan saudara. Diberkati Tuhan. Amin. Biarlah tetap hambanya ini berdoa di tengah-tengah masa yang sulit. Jika ada 1-2 orang yang pekerjaannya terhenti, Tuhan kami mohonkan hikmat kreativitas sehingga anak-anakmu dibukakan pintu berkat yang lain. Dan biarlah apa yang kami perjuangkan dalam takut akan nama Tuhan yang suci, Tuhan restui berhasil. Jemaat ini kasih Tuhan dimanapun sudah berada, biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus itu yang memenuhi menaungi saudara sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
kami dari keluarga YouTuber dan Sosmed Indonesia akan menyampaikan Rock News Minggu ini. bagi saudara-saudari sekalian yang ingin memesan rekaman khotbah dapat menghubungi Tante Fanny. Untuk minggu ini, pertemuan-pertemuan dan acara-acara gereja dilakukan di rumah dulu aja ya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan, bisa menghubungi official gereja di nomornya masing-masing. Ibadah Minggu 17 akan diadakan secara online sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Informasi lain seputar gereja setiap hari dapat dilihat di media sosial. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Gereja Jogja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Mersila Anastasia Chandra pada tanggal 11 Mei, Bapak Adi Nirboyo pada tanggal 15 Mei, Saudara Aldo Artanavasta pada tanggal 15 Mei, anak Valencia Beatrix Kurniadi pada tanggal 15 Mei, Saudara Theo Situmorang pada tanggal 16 Mei. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Rock News edisi minggu ini. Jangan lupa subscribe my YouTube channel, namanya Gaming Cerai. Dan jangan lupa follow lagi aku bernama Fiona Gracia Jok. Selamat dari minggu, Tuhan Yesus memberkati.